Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bu Santi di Ruang Temu, sebuah ruang untuk melakukan temu meski terpaut jarak dan waktu. Halo semua, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang satu apapun. Teruntuk anak-anakku kelas 12, alhamdulillah di semester 1 kemarin kita sudah menyelesaikan materi bahasa Indonesia dengan baik. Kalian sudah belajar dengan baik, terima kasih. Kita tinggal ada 2 bab lagi di semester ini. Insya Allah akan segera kita selesaikan. Kita akan belajar bersama-sama. Dan 2 materi ini cukup spesial karena keduanya berkaitan dengan keterampilan menulis yang nantinya akan sangat amat bermanfaat untuk kalian ketika studi lanjut atau sekedar untuk aktif di media-media cetak maupun surat kabar baik online maupun offline di Indonesia. Seperti yang sudah kalian lihat di layar, bab kali ini yang akan kita diskusikan bersama adalah tentang teks artikel. Mungkin kalian sudah sangat amat familiar ya dengan artikel karena banyak ada di mana-mana. Kalian bisa menemui artikel ini ada di mana-mana. Bisa di surat kabar, banyak di surat kabar. Ada juga di majalah apapun. Kalau majalah pertanian tentu artikelnya akan artikel tentang pertanian. Kalian udah pernah belum baca majalah pertanian? Atau mungkin majalah remaja, pasti kalian udah pernah baca dong ya, majalah-majalah remaja, tabloid itu pasti ada artikelnya. Entah itu artikel yang ringan atau artikel yang nanti kita akan belajar tentang jenis-jenis artikel, oke? Selain di surat kabar dan majalah, kalian juga bisa menemukan artikel di sosial media. Mungkin lebih tepatnya di internet gitu ya. Jadi mungkin di surat kabar daring atau mungkin blog-blog gitu ya. Banyak. Nah, contoh-contoh artikel tuh kayak apa sih? Mungkin kalian pernah nih baca tips jitu kalahkan UTBK misalnya gitu, karena sekarang sebentar lagi ya kita akan menghadapi UTBK misalnya kayak gitu. Kalian tips jitu memenangkan persaingan UTBK misalnya gitu. Nah itu sebenarnya adalah artikel loh, atau mungkin yang sangat-sangat enteng, cara asik mengisi liburan. Nah itu juga artikel. Jadi ada banyak sekali artikel, bahkan yang sampai yang serius banget kayak misalnya artikel ilmiah itu juga masuk dalam kategori artikel. Jadi menurut Bu Santi penting banget kamu memahami betul materi ini karena ada banyak di sekitarmu, kamu memerlukan informasi dari artikel, dan siapa tahu nanti kamu bisa menjadi salah satu penulis artikel kondang di Indonesia. Nah, ini dia. Artikel itu apa sih? Artikel adalah karangan, isinya fakta dan opini. Jadi kalau opini juga harus beralasan yang logis dan harus berdasarkan dengan fakta. Kalau nggak ada faktanya itu namanya bohong. Sedangkan si artikel ini dia tuh informatif, ngasih tahu ke orang banyak, harusnya berdasarkan dengan fakta, data. Ingat lagi ya, apa bedanya kalimat fakta dan kalimat opini. Oke, jadi tujuan utama dari ini adalah menyampaikan gagasan, menyampaikan suatu gagasan, informasi, ide dari penulis kepada pembacanya. Nah ini dia nih ciri-ciri artikel. Ada 5 ciri artikel. Yang pertama, dia ringkas, jelas, dan tuntas. Si artikel ini tuh harus yang padat gitu ya, tidak perlu yang bertele-tele. Artikel jelas dan tuntas. Jadi permasalahannya, topik atau tema yang dibahas itu dibahas dengan tuntas. Yang kedua, mengandung fakta atau opini didasari teori dan data yang valid. Seperti yang tadi Bu Santi katakan bahwa kalau teks tidak berdasarkan fakta, berarti dia
mungkin dong ya imajinatif, hayalan. Atau misalnya kamu tidak membuat teks yang imajinatif, seolah-olah memberikan informasi yang kayaknya benar tapi nggak ada faktanya, berarti ya berita bohong dong ya, gitu. Yang ketiga adalah bersifat informatif dan faktual. Faktual berdasarkan fakta, informatif berarti memberikan informasi. Bahasanya baku, lugas, denotatif, dan efektif. Oke, di sini Bu Santi garis bawahi bahwa lugas dan denotatif itu sama, ya. Lawan kata denotatif adalah konotatif. Bahasa konotatif itu yang ada di puisi, ada di karya sastra pokoknya. Kau indah bagai rembulan kayak gitu. Itu nggak ada di artikel. Itu tidak ada di artikel. Bahasanya baku, tapi ada beberapa jenis artikel, misalnya artikel ringan, dia menggunakan bahasa Indonesia tapi yang populer. Mungkin bisa dengan kalimat tuturan, yuk, mari, nah kayak gitu-gitu. Tapi kalau jenis artikel yang lain pasti menggunakan bahasa yang baku, kayak misalnya artikel ilmiah gitu. Lugas, denotatif, apa adanya. Lugas itu apa adanya, gitu ya. Kalau dibilang meja hijau ya berarti benar-benar meja yang berwarna hijau, bukan pengadilan. Tahu ya bedanya? Jadi kalau ada kata meja hijau, kalau dia bermakna denotatif itu berarti meja yang warnanya hijau. Tapi kalau meja hijau maknanya konotatif, berarti dia adalah pengadilan. Gitu. Dan bahasanya efektif, tidak boleh bertele-tele. Yang kelima adalah cirinya itu sistematis, sehingga mudah dipahami. Sistematis itu urut, runtut, tidak melompat-lompat. Apa nih? Ini adalah tadi Bu Santi bilang menggunakan data, karena ini adalah artikel yang informatif, jadi fakta itu butuh data, gitu ya. Berapa persennya dan lain sebagainya. Ini dia struktur artikel. Sebenarnya ada 3. Intinya ada 3. Pembuka, isinya adalah pengenalan isi artikel, garis besarnya, gitu ya. Ini artikel topiknya tentang apa sih? Oh, tentang objek-objek wisata di Garut misalnya gitu. Jadinya ketika membaca paragraf pertama itu pembaca langsung tahu, oh ini tuh mau bahas tentang ini toh, gitu. Oh mau bahas tentang vaksin COVID. Oh mau bahas tentang pro kontranya vaksin COVID. Oh mau membahas tentang Kalimantan yang sedang dilanda musibah misalnya gitu. Nah, kedua adalah isi. Isi ini adalah penjelasan pokok masalah. Di sini bisa kamu paparkan fakta dan opini. Kemudian terakhir adalah penutup. Dia berisi simpulan yang merekam seluruh informasi, berisi kalimat-kalimat kunci yang dia itu bisa dikatakan adalah pembahasan ringkasnya dari suatu artikel. Nah, kita langsung ke jenis-jenis artikel ya. Yang pertama adalah artikel praktis. Ini kalian lihat contoh ini ya. Tips cara dan jenis bercocok tanam hidroponik untuk pemula. Artikel praktis, karena judulnya praktis, dia lebih mengutamakan keterampilan daripada teori doang. Jadi sesuatu yang bersifat bisa dipraktikkan gitu ya. Cenderung naratif. Naratif itu berarti kayak cerita gitu, disusun berdasarkan urutan waktu, urutan peristiwa, tahap-tahap tertentu gitu. Jadi misalnya atau mungkin alur mengikuti seleksi UTBK tahun 2021 gitu ya, misalnya kayak gitu. Jadi dia disusun berdasarkan urutan waktu dan dia lebih ke suatu keterampilan gitu ya. Kemudian nah ini kamu bisa lihat ya contoh ya, ini yang ada di tirto.id. Yang kedua adalah artikel ringan. Nah ini mungkin kamu sering sekali membaca rekomendasi 5 tempat wisata malam di Bandung, yuk dicek gitu. Nah ini dia menggunakan contoh bahasa populer gitu ya. Dia tidak membutuhkan pemahaman yang mendalam,
bersifat informatif, kadang-kadang dikemas juga dengan humor. Banyak ada di koran misalnya, tapi di kolom remaja, atau mungkin di tabloid atau majalah remaja, atau mungkin di blog-blog anak-anak muda. Itu. Kemudian artikel opini, karena judulnya sudah opini, berarti ya pasti berisi tentang gagasan tentang sesuatu, ada suatu permasalahan yang dibahas. Kalau kamu ingat kemarin semester 1 kita sudah membahas tentang tajuk rencana, betul, tepat. Nih dia contohnya, tekanan COVID-19 pada APBN. Ini sebenarnya membahas tentang, kamu lihat bacaannya ya, kebutuhan penanganan dampak COVID-19 yang masih besar membuat target defisit APBN 2021 yang semula sekian persen diperlebar menjadi sekian persen PBD. Di sini permasalahannya lebih berat, membutuhkan pendapat-pendapat yang didasari oleh banyak fakta, gitu ya. Artikel ini membahas suatu permasalahan secara mendalam, jadi penulisnya pun harus yang sudah ahli di bidangnya, gitu. Tajuk rencana, biasanya kalau tajuk ini contoh aja ya, contohnya itu tajuk rencana bisa ada di kolom atau kolom opini di surat kabar, gitu ya. Gitu, itu contoh, ada contoh-contoh artikel opini. Ini adalah jenis artikel terakhir, yaitu artikel analisis ahli atau artikel ilmiah. Artikel ini tuh berisi laporan sistematis tentang hasil kajian atau suatu penelitian. Kamu kemarin di kelas 11 sudah pernah belajar tentang karya tulis ilmiah. Itu adalah sebuah karya tulis yang didasarkan oleh suatu kajian terhadap suatu permasalahan atau penelitian, kan? Tapi ditulisnya tuh banyak, ada yang 3 bab, ada yang 5 bab gitu ya. Dari mulai pendahuluan, kemudian kajian teori, metode penelitian, pembahasan, dan simpulan dan saran atau penutupnya. Tapi ketika itu diringkas, maka dia akan menjadi artikel ilmiah. Jadi banyak dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah. Nih, penyajiannya lebih ringkas, tidak terlalu detail seperti yang tidak terlalu banyak gitu ya, tidak sampai puluhan halaman, dia mungkin hanya 7-15 halaman. Dia tidak mengurangi nilai keilmiahan dari karya tulis ilmiah itu sendiri. Dia menggunakan bahasa baku, tidak boleh ada kalimat aktif di sini. Jadi biasanya menggunakan kalimat-kalimat pasif. Nah, seperti apa contohnya? Ini dia. Penggunaan antibiotika yang rasional pada masyarakat awam di Jakarta. Nah, ini tuh contoh jurnal ilmiah, ada penelitian yang dilakukan untuk, kan ada tuh obat namanya obat antibiotika. Nah, itu mereka meneliti itu di masyarakat. Penggunaannya gimana sih di lingkungan Jakarta tuh gimana pada masyarakat awam, jadi yang bukan dari tenaga kesehatan kayak gitu. Nah, itu seperti apa? Dibuatlah karya tulis ilmiah, kemudian jadilah artikel ilmiah. Gitu ya. Semoga kamu bisa memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Jaga kesehatan, jaga mood agar tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di ruang temu berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.